Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hutsalam, saya dari 1 KPIE. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembagian hadis ditinjau dari aspek kualitas, rawi, dan skema sanad hadis. Yang pertama, hadis mutawatir. Menurut bahasa, kata mutawatir berarti mutatabi, yaitu orang yang datang berturut-turut dengan tidak ada jaraknya. Menurut istilah, ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dalam setiap generasinya, yang menurut adat tidak mungkin mereka berbuat dusta, dan mereka meriwayatkannya secara indrawi dan memberikan ilmu yakin. Dari ciri atau syarat hadis mutawatir, yang pertama, diriwayatkan banyak orang. 2. Diterima banyak orang. 3. Tidak mungkin perawi yang banyak itu bersepakat untuk berdusta. 4. Hadis itu didapat melalui panca indera. Berikutnya, ada macam-macam hadis mutawatir. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua. Yang pertama, mutawatir lafzi, yang kedua, mutawatir maknawi. Jenis pertama, mutawatir lafzi, yaitu hadis yang mutawatir lafaz dan maknanya. Yang dimaksud adalah bahwa hadis ini merupakan hadis yang periwayatannya masih dalam satu lafaz. Contohnya, barang siapa yang dengan sengaja berbuat dusta atas namaku, niscaya ia menepati tempat duduknya dari api neraka. Jenis yang kedua, mutawatir maknawi, yaitu hadis yang mutawatir maknanya bukan lafalnya. Contohnya, Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya dalam doa-doa beliau, kecuali dalam sholat istisqa, dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih-putih kedua ketiaknya. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya, hadis ahad. Kata ahad berasal dari bahasa Arab yang berarti satu. Dari arti tersebut dapat didefinisikan atau dapat diartikan, hadis ahad adalah hadis yang disampaikan oleh satu periwayat. Macam-macam hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hadis masyhur. Yang kedua, hadis aziz. Yang ketiga, hadis gharib. Jenis yang pertama yaitu hadis masyhur, yaitu hadis yang populer atau terkenal di kalangan kelompok tertentu, sekalipun jumlah periwayatnya tidak mencapai 3 orang atau lebih. Contoh dari hadis masyhur, sesuatu yang halal paling dimurkai oleh Allah adalah talak. Hadis riwayat Al-Hakim. Jenis yang kedua, hadis aziz. Aziz berasal dari kata azza ya'izu, berarti sedikit atau jarang adanya. Azza ya'azu berarti kuat. Hadis ini memiliki jumlah perawinya tidak kurang dari 2. Rasulullah bersabda, tidak sempurna iman salah satu di antara kaum sekalian sampai aku lebih dicintai daripada ia mencintai diri sendiri, orang tuanya, anak-anaknya, dan semua manusia. Jenis yang kedua, hadis gharib. Menurut bahasa, gharib berarti sendiri atau terasing. Hadis ini dilakukan oleh perawi yang menyendiri tanpa ada orang lain dalam meriwayatkannya. Hadis gharib dibagi menjadi 2 jenis, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Jenis dari hadis gharib yang pertama, gharib mutlak, yaitu hadis yang ghorobahnya terletak pada pokok sanad. Contoh dari gharib mutlak yaitu kekerabatan dengan jalan kemerdekaan sama dengan kekerabatan dengan nasab, tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan. Jenis yang kedua dari hadis mutlak yaitu gharib nisbi. Gharib nisbi yaitu hadis yang terjadi ghorobahnya berada di tengah sanad. Contohnya, dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW masuk ke kota Makkah, di atas kepalanya mengenakan igal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berikut ini merupakan contoh dari skema sanad hadis mutawatir. Bisa dilihat dari tampilannya beberapa hadisnya. Yang kedua, contoh skema dari sanad hadis masyhur. Hadis masyhur sendiri merupakan golongan dari hadis ahad. Berikutnya, contoh skema sanad hadis gharib dan aziz. Skema ini, hadis gharib dan aziz merupakan hadis dari golongan hadis ahad.
Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.